Selamat, ini udah siang ya Pak di sini. Selamat siang dan assalamualaikum bagi teman-teman pendengar, mahasiswa arsitektur dan seluruh rakyat Indonesia. Ini nanti didengar dari Sabang sampai Merauke nih Pak. Wah, Teras rumah ini nih, ya. Pak. Selamat datang Pak Iwan. Saya berikan hormat. Nah Pak Iwan ini nih salah satu role model kita ya dari alumni arsitektur UB angkatan tahun 90 ya Pak masuk ya Pak. Masuk 90. 90. Dan masuk 90, lulus di tahun 95. 95 awalnya. Nah, ini juga Pak Iwan asalnya dari Malang juga nih, Pak. Sesuai sama Brawijaya juga nih ya, Pak. Lahir di Malang. Lahir di Malang. Ya, sempat besar di Malang walaupun sebelumnya pindah-pindah ya. Kalau di Malang Samnawi ya, Pak. Panggil, Pak. Nah, mungkin nih Pak Iwan nih, jenjang karirnya udah tinggi banget. Saya dikabarin awal, Jan, kamu jadi host ya? Wah, host apa Mbak? Sama Mbak Ais tuh Pak, 2012. Nah, dikabarin sama Mbak Ais suruh jadi host. Bintang tamunya siapa? Pak Iwan. Banyak banget nih rentetan gelarnya, alhamdulillah nih. Mbak, serius Mbak? Oh iya nggak apa-apa Jan. Nah, alhamdulillah sekarang ketemu role model ini, saya sangat mengagumi sekali Pak Iwan. Dan mungkin teman-teman di sana yang sebelumnya pernah ngelihat Pak Iwan di YouTube, nah sekarang ngelihat di podcast kita Teras Rumah. Pak Iwan, pengen tahu dong nih, kenalan dulu. Dulu Pak Iwan, cerita awalnya gimana sih masuk di arsitektur UB nih Pak? Oke, sahabat Teras Rumah, teman-teman arsitek yang masih kuliah maupun yang sudah jadi alumni ya. Nah, kalau cerita tentang kenapa masuk arsitek, sebenarnya bukan pilihan pertama, bukan pilihan kedua. Pilihan ketiga. Hanya pilihan ketiga, karena kebetulan saya terpaksa ikut tes di Malang. Oh, siap. Waktu SMA, saya waktu itu sempat mengikuti Olimpiade bidang studi lah gitu. Sebenarnya kekuatan saya di bidang matematika dan kimia. Ya, kebetulan sampai ke finalis peringkat 2 bahkan ya untuk bidang studi kimia se-Jawa Timur. Sehingga pilihan pertama saya sebenarnya di ITB teknik kimia. Nah, pilihan kedua teknik mesin juga ITB. Nah, cuma pada saat itu kalau tesnya di Malang harus milih salah satu jurusan yaitu apa aja gitu ya. Tapi karena saya memang kuat di teknik, ya saya pikir ya waktu itu iseng aja sih milih arsitek gitu. Gitu ya. Nah, kalau tanya kenapa kok tesnya di Malang gitu ya. Nah, ini kalau lihat profil saya, dulu saya mantan pembalap ya. Jadi kebetulan ada kontrak itu saya nggak bisa ninggalkan Malang ya, karena ujiannya hari Selasa tapi Sabtu Minggu harus balapan di Malang gitu. Sehingga nggak bisa ke Bandung gitu. Nah, jadi karena udah ada kontrak jadi pembalap. Jadi nah dengan pertimbangan itu saya pilih di tes di Malang dan mungkin ya karena persiapan apa ya kurang dan sebagainya gitu ya. Jadi pilihan 1-2 nggak terkabul gitu ya. Jadi saya masuk ke arsitek gitu ya. Masuk arsitek sebenarnya juga tahun pertama jalan itu setengah hati. IP saya nggak bagus karena saya masih punya cita-cita pengen ke pilihan pertama gitu kan. Dan memang pada saat itu saya juga masih minat dan ikut tes lagi. Tidur di Masjid Salman untuk mencapai cita-cita itu. Jadi tahun berikutnya. Dan sebenarnya diterima di pilihan kedua. Nah, cuma ini ada cerita juga gitu. Nah, ini nih cerita, yang pengen dengerin nih teman-teman nih. Kebetulan saya waktu itu nggak mikir pacaran dulu gitu. Cuma kebetulan entah kenapa mungkin baru semester 1, semester 2, kebetulan saya tertarik dengan teman seangkatan saya gitu ya. Ya ceritanya belum pacaran tapi kok ada keterikatan. Kebetulan pada saat itu sama-sama arsitektur UB ini bukan pilihan pertama sebenarnya. Dia juga pilihannya pengen ke kedokteran, saya di kedokteran UB, saya ke ITB gitu. Dan ikut tes di tahun 91. Sama-sama diterima sebenarnya. Tapi tampaknya ya itu ikatan hati jauh lebih kuat gitu ya. Jadi akhirnya jadi jodoh dan sekarang jadi
istri saya kan gitu. Jadi kita memutuskan untuk melanjutkan studi tetap di arsitek gitu ya, melupakan cita-cita gitu ya, dengan harapan mungkin ini jalan yang terbaik gitu kan. Nah, sejak saat itu memang sudah fokus akhirnya ke apa kuliah ya untuk bisa menyelesaikan, dan alhamdulillah ini mungkin pembelajaran. Kalau di zaman saya dulu, saya semester 1 2 nggak sampai 3 IP itu. Karena memang setengah hati. Tapi alhamdulillah saya lulus, kalau nggak salah itu tiga terbaik lah itu. Jadi lulus pertama dan masih bisa ngejar di akhir itu. Ya mungkin karena karakter saya dulu mantan pembalap kan gitu. Jadi ngejar Di di depan, akhir, di akhir, juara 1. yang penting finishnya itu kan. Nah, Nggak penting startnya gitu, yang penting finishnya gitu kan. Jadi itu alhamdulillah, dan saya syukuri itu. Jadi dan sampai dengan hari ini saya juga percaya bahwa kehendak yang di atas itu ya, itu lebih tinggi atau maha sempurna gitu daripada kadang keinginan kita gitu ya. Makanya kalau pada saat kemarin saya bilang juga, nah, kalau saya masuk ke ITB belum tentu saya jadi dirjen gitu kan. Betul Pak, betul Pak. Tapi kalau arsitek saya ngambil di UB, di kota kelahiran saya. Kemudian satu bertemu jodoh, yang kedua juga mungkin takdir baik, akhirnya berpihak ke saya. Betul. Itu Mas. Betul, wah unik banget sih Pak. Tuh guys. Jadi kalau misalkan cinta itu kuat banget, saking cintanya pertama dengan seseorang, akhirnya menjadikan Bapak Iwan ini cinta sama pekerjaan ya Pak. Cinta dengan jurusan, cinta dengan pekerjaan. Akhirnya power of love itu. Power of love. Awal itu kita harus mencintai dulu nih. Buat teman-teman nih mungkin mahasiswa yang ngeluh-ngeluh, aduh DA gimana? Nah, kalian cintai dulu DA kalian. Siapa tahu kalian berkembang, nanti bisa membalap juga nih teman-teman kalian. Pokoknya tetap cintai passion kalian dulu. Nah, Pak, setelah itu Bapak lulus awal-awal nih, Pak. Dari teman-teman bisa ngebalap. Jenjang Bapak gimana tuh, Pak? Apakah Bapak sempat bingung dulu terkait, aduh aku mau kemana nih kerjaanku? Atau langsung dapat gitu? Kebetulan saya ketika kuliah ya itu sejak mulai mungkin semester 3 ya, itu saya mulai dah menetapkan hati untuk melanjutkan studi di sana, berusaha. Nah, ada satu hal yang saya ini isengnya banyak sebenarnya gitu, nggak bisa diem juga. Saya merasakan bahwa waktu itu di semester awal itu yang saya ingat ada bagaimana belajar ketika kuliah gitu. Itu ada yang berbeda dengan kita SMA dan sebelumnya gitu. Nah, di situ satu hal, saya merasa bahwa belajar di sini itu maksimal hanya 40% yang kita peroleh. 60% harus cari di luar gitu loh. Sehingga saya pada saat itu mulai ya, bukan kekurangan uang sebenarnya, tapi cuma cari pengalaman. Jadi belajar ada proyek tertentu, misalnya renovasi rumah gitu ya. Itu mulai dengan ilmu yang terbatas, kita mencoba mendesain, kemudian belajar jadi kontraktor kecil-kecilan gitu ya. Itu kita coba. Di samping itu saya juga merasa bahwa pengetahuan tentang misalnya struktur, building material itu terbatas sekali gitu. Cuma di buku aja gitu, ya, teknologi bahan. Nah, waktu itu saya berkorespondensi misalnya dengan beberapa perusahaan untuk dikirimi buletin, profile gitu. Ya, jadi kalau masih ingat, yang pertama kirim itu Toto saniter. Jadi mengenal jenis-jenis saniter, sistem plumbingnya sampai dikirimi. Kemudian YKK untuk kusen, untuk itu. Terus material kayu gitu ya. Nah, macam-macam jenis. Kemudian cat. Dulu masih ingat Propan itu yang kirim. Terus ada beberapa material lain gitu. Jadi kadang kita dulu masih internet masih nggak ada gitu ya, nggak ada. Tapi kita lihat ada mulai dikenal ACP tahun itu. Kita cari itu produk A gitu, di mana itu. Akhirnya dapat lah dari informasi, kita kirim surat gitu, minta dikirimi profile gitu. Dulu kadang ngakunya juga gitu, ngakunya kayak sudah profesional gitu kan. Kalau mahasiswa mungkin nggak dikirimi gitu. Tapi kita ngaku profesional dikirimi gitu. Jadi terus belajar gitu ya. Dan saya dulu ya memang setelah menetapkan hati bahwa kuliah itu bukan hanya sekedar menjalani
pembelajaran, tapi saya memang ini ilmu hidup gitu ya. Jadi hidup sesungguhnya harus ada gitu, harus terjadi gitu. Nah, sehingga sampai ketika PKL itu pun saya seriusi gitu. Jadi waktu PKL dulu saya ada 2 kali PKL. PKL perencanaan itu saya bikin desainnya dome-nya Universitas Muhammadiyah Malang UMM. itu. Oh iya, Nah, sering buat diwujudkan. konser tuh Pak sekarang Nah, Pak. ya, itu warisan. Itu bapaknya Bu Dani ya, Bu Oh, Damayanti Asikin tuh di ya. konsultannya saya bilang. Gitu. Tapi kerja serius itu ngedesain struktur bentang lebar gitu ya. Kemudian praktek kedua di kontraktor. Nah, saya dapat di gedung ini rektorat UB. Nah, itu bangunan tinggi gitu. Nah, itu kontraktornya waktu Hutama Karya gitu ya. Saya 2 bulan magang di sana, ya itu belajar banyak. Tapi yang paling sering ditugasi bikin shop drawing, speed drawing gitu terakhir. Cuma mungkin karena kinerja baik dan saya waktu sampai malam juga saya ikuti lembur gitu gimana cara kerja gitu ya, pengen belajar. Akhirnya proyek selesai, saya diperpanjang dan dilibatin proyek lain milik HK gitu kan di Python gitu. Cuma saya bilang saya part time aja, saya sempatkan mungkin akhir pekan gitu kan. Untuk karena agak jauh kan. Jumat nggak ngambil kuliah, dan di akhir-akhir Sabtu Minggu bisa full gitu kan di sana. Nah, itu untuk nambah pengalaman. Sehingga begitu lulus sebenarnya saya punya 2 modal, satu modal teori di kelas, yang kedua modal pengalaman di lapangan. Nah, cuma ini teman-teman semua, kadang kita dihadapkan kebingungan pilihan banyak gitu pada saat itu ya. Saya waktu itu ngelamar misalnya di yang terkait dengan arsitek itu misalnya dulu ngelamar di Citraland Surya gitu. Tapi pada saat itu biro konsultan dan sebagainya nggak terbatas itu, nggak buka formasi. Malah yang banyak bank gitu, banyak bank ya. Waktu itu saya ngelamar di BCA, BII, masih ada BII ya dulu ya, di Bali, terus ada satu lagi di mana ya? Oh, Astra ya, Astra ya, di Strategic Management Group. Nah, itu yang ngelamar, tes, bertahap, berbagai tahap gitu. Tapi kemudian saya juga waktu itu karena lulus termasuk 3 besar ya, 3 terbaik, ada tawaran untuk beasiswa dari Bank Dunia. Beasiswa best of the best itu dari Bappenas dan Bank Dunia. Ya, waktu itu apply juga gitu kan. Karena saya merasa kok ilmu saya kok ya masih kurang ya, mungkin S2 adalah jalan terbaik gitu. Jadi ya saya pasrahkan ke takdir ikut. Nah, ternyata kebingungan terjadi karena hampir semuanya diterima gitu. Di BII saya diterima ditempatkan di Bali, kemudian di Citraland Surya di Surabaya, terus di Astra di Jakarta ya. Nah, saya akhirnya milih di Citraland Surya. Saya tanda tangani berkasnya dan akan saya kirim. Tiba-tiba, nah ini masih ada telegram. Masih ada lagi. Saya terima telegram, saya diterima untuk S2 di UGM. Yang dari yang World Bank itu ya Pak? Iya. Waduh. Wah ini bingung kan? Tambah bingung. Ya. Sebenarnya kalau yang BII itu saya nganter pacar saya dulu itu. Dia yang tes gitu kan. Cuma harus nemeni, masa saya jadi tukang ojek gitu kan, itu kan cuma nganter-nganter doang. Saya ikut. Tes juga. Cuma saya yang lolos terus. saya cuma nganterin ini pernah iseng-iseng aja gitu kan. Kok saya yang malah yang lolos gitu di tempat balik. Nah, dari situ ya dengan segala pertimbangan dan waktu itu pilihan orang tua juga mendorong ya sekolah lagi lah gitu ya, sekolah lagi. Karena waktu itu sekolah lagi ini lumayan juga kalau dulu lihat gaji ya, yang kerja ini ya sekitar waktu zaman itu ya sudah di atas 1 juta, jadi 1,4 juta sampai 1,750. Tapi beasiswa ini saya juga digaji ternyata. Beasiswa ini per bulan saya dapat uang saku 750.000, terus dapat uang buku, kemudian untuk biaya tesis juga dapat gitu. Jadi lumayan juga ini gitu kan. Nah, dengan pertimbangan mungkin secara gaji lebih kecil, tetapi saya dapat gelar nantinya gitu kan. Apalagi beasiswa gini kan ada rentang waktu yang harus diselesaikan. Ya sudah, akhirnya saya milih sekolah lagi gitu, sekolah lagi. Nah, sekolah lagi ini juga menarik. Gimana tuh?
Saya ternyata pada saat lulus S1, saya itu juga ngelamar PU. Ngelamar PU. Berarti PNS juga Nah, di tapi bedanya, saya nggak ngelirik waktu, karena yang lain sudah Oh. panggilan, PU ngundang, saya nggak datang. Nggak datang ikut tes gitu ya. Nggak datang, ya PNS nomor kesekian waktu itu. Gitu. Terus anehnya, saya ngelamar 1 kali, itu dipanggil sampai 3 kali. 3 kali. Jadi tahun berikutnya ketika saya masih studi, karena nggak bisa dipanggil, tapi saya tetap karena masih kayak ikatan Kontrak dinas studi gitu, ya. nggak bisa ikut. Padahal saya ngelamar sekali, kok dipanggil lagi gitu. Nggak taunya ketika krisis ya, kita ngadepi krisis Betul, moneter ya 98 itu ya, Pak. 97 ya, mulai 97 saya dapat panggilan lagi gitu dari PU untuk tes. Saya udah hampir lulus, tinggal nunggu wisuda dapat panggilan. Ya saya coba untuk hadir untuk tes itu. Nah, tes dan akhirnya, nah setelah krisis memang itu kan hampir semua lapangan pekerjaan ya banyak tertutup kan, Betul, banyak Pak. di layoff segala gitu. Nah, alhamdulillah saya malah diterima PU tahun 97 sebenarnya diterima, masuk tahun 98. Nah, itu. Nah, tapi kalau cerita masuk di PU awalnya itu ya beasiswa aja dapat 750 itu tahun 95. Masuk PU gaji nggak sampai 200.000. Oh iya. Nggak sampai 200.000. Sempat gamang juga gitu. Apa iya ini jalani gitu ya. Karena karena bapak saya PNS, saya tanya bapak saya juga, ini bener nih gaji cuma segini gitu kan. Ya, tapi ya sudah, saya dengan segala pertimbangan ya sudah jalani lah gitu ya. Jalani berangkat penempatan di Bandung, saya jalani di Bandung gitu ya. Itu yang takdir akhirnya memperjalankan sampai sekarang gitu ya. Jadi tapi memang agak lucu ya. Dulu teman-teman bilang loh, ngelamar di PU itu kalau sekali nggak datang ya sudah. Udah Itu kandas kandas ya Pak. nggak ada. Tapi saya dipanggil gitu. Nah, bercandaan teman satu lifting saya gitu kan. Itu kayaknya PU sudah tahu itu gitu. Memang ditungguin gitu. Karena nyari dirjen pada saat itu. Jadi ketika saya jadi dirjen itu teman-teman ngeledekin, nah ini dulu makanya sampai PU ngundang sampai 3 kali itu, karena sudah tahu itu dia bakal jadi dirjen di tahun berapa. Saat itu punya vision ke depan tuh Pak. Saya iya juga ya. Nah, tapi itu sekali lagi itu salah satu kebesaran yang di atas, dan itu membuktikan memang saya sangat percaya bahwa saya ya ngikuti apa yang Allah perjalankan gitu ya. Jadi takdir baik itu gitu. Jadi saya nggak jabatan juga nggak milih gitu. Jadi ya nggak ngejar juga gitu ya. Tapi memang akhirnya dimampukan, kemudian bisa sampai gitu. Tapi fun fact-nya itu Pak, dari cerita Bapak, semua bukan yang pilihan pertama, kalau misalkan kita niat dan mencintai, akhirnya jadi yang terbaik. Mulai dari kuliah, Bapak awalnya pengen yang mesin sama kimia, jadi arsitek, lulusan terbaik. PU juga dikesampingkan, pengennya bukan pilihan utama. Bukan pilihan utama. Akhirnya karena fokus dan cinta bisa jadi dirjen. Jalani di situ. Jalani dulu di cintanya. Terus di dirjen nih Pak, kegiatannya apa aja? Saya pernah sempat baca nih Pak, sempat dapat penghargaan ASN terbaik tuh ya Pak. Iya, jadi tahun 2019 ya Pak kalau 19 ya. Nah, boleh tuh Pak diceritain, menarik buat kalian, inspirasi kalian. Nah, ini juga kalau dari karir ya sebelum sampai ke dirjen, ini juga menarik. Penempatan pertama saya masuk di Litbang pertama. Gitu. Nah, padahal saya kan mantan kontraktor, pernah di konsultan juga ya, nyambi di sana gitu. Saya merasa passion saya enggak di Litbang gitu. Wah, kok jadi penelitian gitu. Salah satu pertimbangan karena saya masuk ke PU sudah S2. Itu PU sehingga menempatkan saya di Litbang sebagai think tankernya kementerian gitu ya. Oke, saya jalani. Tapi ternyata ada satu hal yang menarik. Ternyata saya baru tahu beberapa standar-standar yang saya gunakan ketika studi dulu. Oh, ini produk dari lembaga ini. Nah, sehingga saya dulu waktu kuliah cuma pakai standar, misalnya, oh kalau bikin satu kawasan permukiman, penduduk sekian, jumlah sekolah ada berapa gitu kan, luas berapa, ya, luas bangunan ini, nah standar-standar ruang gerak dan sebagainya. Oh ternyata dari sini. Nah disitulah saya mulai terlibat di dalam penyusunan standar gitu. Hal-hal apa yang masih menjadi kekurangan, baik itu untuk kepentingan desain, untuk struktur gitu ya. Mulai di situ. Sehingga
Tapi malah waktu itu, nah karena saya ini sebenarnya senang mempelajari apa aja gitu. Belajar arsitek dulu dulu dengan salah satu dosen, mungkin Anda juga Pak Ali Sukirno, saya Oh, belajar manajemen proyek gitu kan gitu. betul. Ya, kemudian nah saya juga punya teman-teman yang kuliah di hukum. Kadang saya juga belajar ilmu hukum itu, terutama hukum kontrak gitu ya. Ekonomi juga gitu kan gitu. Nah, di sini juga gitu. Saya belajar banyak hal gitu. Tidak hanya aspek desain, tapi juga aspek yang terutama sipil keteknikan. Nah, sehingga pada zaman saya sempat menghasilkan ada beberapa standar, malah yang di luar itu, yang kaitan dengan sipil, tentang gempa, tentang muatan, gitu ya, beban ya, tentang Betul. beban, terus termasuk nyusun peta gempa Indonesia, gitu ya. Dan di situ belajar dari pakar-pakar, profesor-profesor gitu ya, dalam komunitas. Jadi mereka diskusi, rapat, konsensus. Nah, saya yang dapat ilmu gitu. Mereka berdebat, nah saya dapat Nyerap ilmu, ilmunya. nyerap ilmunya gitu Gitu, ya. betul. Jadi, nah itu yang sebenarnya sangat menguntungkan saya, menguntungkan saya untuk apa namanya menguasai satu. Kalau teori sudah dapat di kampus, saya punya pengalaman proyek ketika saya nyambi selama kuliah, masuk di Litbang, saya memperkuat lagi itu teori tadi dikembangkan ya, prinsip-prinsip dan sebagainya. Oh ya, saya juga mengembangkan bahan bangunan lokal juga, itu ada teknologi bambu laminasi dan sebagainya. Ada beberapa paten yang saya miliki gitu ya. Kemudian 2017, nah ini ada takdir lain lagi gitu. Dari Litbang saya mendapat kepercayaan menjadi direktur di Bina Penataan Bangunan. Yang pada saat itu mendapat tugas untuk renovasi venue-venue untuk kepentingan Asian Games, Oh, iya betul. termasuk GBK Ya. segala ya itu di situ. Nah, di situ sebenarnya passion itu muncul, adrenalin muncul. Wah, ini PU sebenarnya itu gini ya. Nah, disitulah sebenarnya terjadi adalah pengalaman litbang saya ya tentang standar dan sebagainya itu teraplikasikan, kemudian pengalaman manajemen proyek yang selama ini saya mungkin menjadi passion saya itu ketemu, dan juga berpadu dengan teori-teori yang kita peroleh selama kuliah. Itu yang membuat mungkin keunggulan saya dibanding yang lain itu di situ, sehingga pada saat itu itulah mulai pekerjaan-pekerjaan strategis datang ke saya. Asian Games bisa berhasil, lalu dapat penugasan-penugasan lain, sampai unit saya mengalami pemekaran. Jadi nggak sanggup lagi direktorat itu nangani semua pekerjaan perintah presiden, jadinya nangani bencana misalnya di Lombok misalnya, dalam waktu 4 bulan kita bisa nangani sampai 1.000 lebih bangunan gitu. Jadi ini kan kombinasi manajemen konstruksi, teknologi itu ya, teknologi konstruksi dipadukan dengan berbagai keahlian lain. Nah itu membuat kepercayaan datang terus. Jadi wah ini ibaratnya muntah-muntah juga ini kerjanya. Akhirnya saya mengusulkan menteri dibuat direktorat baru ya, direktorat baru, dan saya kemudian dikasih kepercayaan yaitu rehab yang sekolah, renovasi untuk stadion, bikin pasar, bikin bangunan-bangunan lain yang sebenarnya bukan urusan PU selama ini, tapi ditarik oleh presiden ditugasin ke PU, dan saya ditugasi direktur prasarana strategis. Jadi saya sapu jagat lah.
ngurusin apa saja. Dan atas prestasi itu ada beberapa penghargaan. Salah satunya sebagai ASN. Ya ini saya bersyukur gitu ya, dalam jenjang karir sebagai ASN saya memulai jadi ASN teladan tahun 2019. Di samping itu dapat penghargaan juga Satya Lencana ya, beberapa penanganan kayak bencana itu Satya Lencana Kesetiakawanan Sosial, Satya Lencana Pembangunan, dan itu diberikan. Dan nah dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan karena mantan dari Litbang dan sebagainya tadi, sampai terakhir 2024 saya punya 28 rekor muri. Itu kaitan dengan kecepatan membangun gitu ya. Kemudian inovasi yang pertama misalnya bikin struktur bentang lebar yang pertama di Indonesia, dan itu bukan di Jakarta tapi di Papua. Di Papua gitu ya, di Stora Pon Papua gitu ya. Kemudian banyak lagi di IKN yang paling banyak gitu. Ada sekitar 14 sampai 18 rekor kita ciptakan. Jadi ada membangun konstruksi hanya 4 lantai, ya itu sampai topping off itu sudah dalam hitungan jam sebenarnya, hanya 17 jam. 17 jam? 17 jam, ya. Pakai gimana tuh, Pak? Nah, itu teknologi modular ya. Oh, teknologi modular. Nah, modular sendiri ya? Precast, tapi sekarang sudah volumetric gitu. Jadi saya dorong teknologinya tidak hanya precast, tidak hanya modular, tapi volumetric gitu. Nah, jadi kayak di Cina sudah box to box. Jadi karena saya punya prinsip juga di luar tuh udah bagus, kemudian kita ada prinsip ATM. Nah, amati, tiru, modifikasi. Barang itu sudah saya taruh kampus juga sebagai model pembelajaran tahun lalu ya kalau nggak salah. Ya, rumah knockdown dan sebagainya kita taruh di sana. Nah, kemudian takdir memperjalankan saya tahun 2021 atas penghargaan dan prestasi ditugasin sebagai Dirjen Perumahan. Nah, ini tantangan baru sebenarnya. Konstruksi satu hal, tetapi di sini kita bukan berpikir proyek lagi, tetapi lebih kepada bagaimana menyiapkan hunian yang layak, yang terjangkau gitu ya. Nah, ini aspeknya bukan hanya aspek konstruksi gitu. Nah, ini banyak sebenarnya ilmu ini ada di kampus ya. Itu yang kita gunakan dulu. Jadi ketika mengimplementasikan itu saya itu langsung ingat muka dosennya. Oh, ini zaman ini dengan Bu ini dengan Pak ini ya. Gitu ya. Jadi itu bagi saya berharap ini juga menjadi doa baik ya, menjadi amal beliau ya, ilmu dari beliau yang saya serap dan kemudian saya terapkan, implementasikan. Semoga ini menjadi pahala yang mengalir juga untuk beliau ya, dosen kita gitu kan. Itu yang luar biasa ya. Jadi kayak teknologi kayu gitu. Saya belajar banyak dengan Pak Nur Rahmat misalnya gitu kan, Pak Insinyur Nur Rahmat. Itu. Jadi kemarin beliau sakit, itu saya sambangi. Nah, saya tunjukkan, saya punya rencana bikin high-rise building dari struktur kayu, Pak, di Indonesia, gitu kan. Ini sedang kita ciptakan. Di Jerman baru mulai, teknologinya sudah siap, tapi bagaimana kita jadikan konstruksi untuk bangunan tinggi. Mungkin akan saya wujudkan di IKN, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, gitu. Jadi ini tantangan, gitu. Betul, ya, Pak. Jadi, di satu hal yang paling penting adalah, kalau saya, apa yang kita peroleh, yang paling penting adalah kita punya kesempatan untuk mengimplementasikan. Betul. Lebih dari sekedar misalnya apakah itu sebagai sebuah proyek atau, tapi kita punya gagasan, punya impian gitu ya. Paling tidak sekali dalam hidup kita punya karya yang punya kontribusi gitu ya untuk kebanggaan rakyat Indonesia gitu. Dan itu menjadi monumen pribadi tentunya kan. Betul Pak. Gitu. Betul. Nah, kalau dilihat dari cerita-cerita Pak Iwan ini kan penuh dengan inovasi Pak. Nah, Pak Iwan juga di PUPR dengan regulasi. Nah, regulasi dan inovasi nih Pak, gambaran Bapak ke depan nanti Bapak jadi Dirjen. Gimana cara membuat kita biar inovasi masyarakat Indonesia, terutama arsitek nih Pak, makin berkembang Pak? Ya, jadi ini yang harus kita pikirkan adalah sebenarnya inovasi itu bukan inovasi yang ingin kita ingin ya, bukan basisnya keinginan, tapi basisnya kebutuhan. Jadi pertama bagaimana kita memahami problem yang dihadapi masyarakat. Ya, itu yang paling penting. Problemnya apa sih gitu. Lalu bagaimana kita bertindak sebagai problem solver. Nah, solver itu penyelesaian itu ada banyak hal. Dari sisi pemerintah, pertama tentunya adalah regulasinya. Betul. Gitu loh. Ya, bagaimana regulasi ini membuat misalnya
kebijakan itu lebih afirmatif buat masyarakat, ya. Misalnya di perumahan, bagaimana kelompok MBR, masyarakat berpenghasilan rendah lebih punya akses terhadap rumah. Contoh yang terakhir sebenarnya ya, sebelum saya meninggalkan Kementerian PKP, ya ini perdebatan ya dengan menteri yang saat ini ya. Tapi ide saya begini, melihat kondisi saat ini, ada kelompok MBR. Kelompok MBR itu kan penghasilannya ada batas tertentu lah gitu ya. Nah, kelompok desil di bawah desil 8. Tapi kita melihat di atasnya itu ada kelompok kelas menengah tanggung. Masuk kelas menengah, tapi penghasilannya papan bawah gitu di kelas menengah. Tapi kelompok ini punya kerentanan. Kalau pendapat saya kemarin, ketika pajak seandainya naik 12%, ya harga beli naik, kelompok ini bisa jadi degradasi gitu, ya, kayak kelompok MBR gitu loh. Kan lucu, yang MBR di rentang tertentu dapat subsidi, dapat fasilitas. Tapi kelompok yang papan bawah di kelas menengah ini itu nggak dapat. Tapi kalau dia terperosok, nah nasibnya kan jadi MBR. Ini yang menurut saya kita perlu payungi. Makanya di kebijakan rumah subsidi kita buat satu grade kelompok kelas menengah tanggung. Ini kita coba atur. Kita berikan subsidi yang nilainya mungkin lebih kecil dari kelompok MBR, tapi sudah kita tampung. Tapi dia karena tingkat kebutuhan dan sebagainya mungkin lebih besar, lebih tinggi dibanding kelompok MBR. Misalnya kalau MBR maksimal harga rumah di 180 ke bawah gitu ya. Tapi yang di sini bisa beli sampai 250, tapi dapat subsidi. Nah, tapi subsidinya kalau yang di bawah mungkin bunga 5%, yang di atas 5,5% misalnya gitu. Jadi keadilan kita ciptakan di situ misalnya. Terus kita juga lihat apakah masyarakat selalu beli rumah dari developer, mayoritas bangun sendiri. Nah, itu kita coba siapin apa desain-desain prototipe. Nah, desain prototipe ada banyak kita siapin sehingga dia bisa bangun sendiri. Nah, tapi dengan desain prototipe dikeluarkan dari PU, harapan saya adalah ketika urus perizinan sudah free, nggak usah pakai, ya mohon maaf harus meng-hire arsitek, arsiteknya harus apply ke perizinan meskipun PBG dan sebagainya. Nah, kalau saya ingin itu kalau pakai desain prototipe sudah ada kemudahan, yang garansi kementerian, gitu kan, sudah melalui expert dan sebagainya. Oke. Sehingga masyarakat bisa membangun. PBG keluar, selesai sesuai dengan standar, sesuai dengan perizinannya, SLF bisa diterbitkan, ya kan? Nah, itu kan kemudahan-kemudahan yang kita bisa ciptakan dari sisi regulasi, dari sisi teknologi tadi yang saya ada modular volumetrik, itu kan juga lebih cepat. Ya, bagaimana orang nggak usah bangun berlama-lama, tidak mengandalkan keahlian tukang yang kadang-kadang juga kualitasnya berisiko. Ya, kita buat yang modular gitu ya, yang orang tinggal ke knockdown, tempel-tempel jadi mutu juga bisa terjamin ya kan. Kalau furniture sudah ada gitu kan, tapi bagaimana untuk rumah misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana peran kita untuk menjadi problem solver gitu di situ. Tapi unik juga nih Pak, yang sekarang lagi rame Pak. Kita pengen problem solver di Jakarta, lahan sedikit Pak, tapi kita butuh rumah. Akhirnya ada inovasi baru tapi kontroversial nih Pak, rumah subsidi 14 meter persegi. Mungkin Bapak juga jadi perdebatan nih di Kementerian Bapak nih. Ya, itu gimana menurut Bapak? Jadi kebijakan pemerintah itu pun tidak boleh kebijakan itu langsung responsif ya, reaktif, sporadis gitu. Tetap harus melalui kajian. Kan kita punya standar ya. Ruang gerak itu kalau SNI itu 7,2 meter persegi per jiwa. Kalau WHO 9 meter persegi. Nah, sekarang rumah ini kita desain seperti apa? Sebenarnya kecil nggak ada masalah kalau konsepnya ada ruang inti tumbuh. Jadi kita melihatnya bukan hanya 14 meter persegi. Mereka punya ruang gerak untuk membangun secara vertikal atau horizontal kah gitu. Kalau tanahnya cuma 25 meter persegi, mau ngembangin kemana gitu kan, itu loh. Tetapi gini, sebagai solusi sebenarnya, kalau pemikiran saya tidak buru-buru ke 14 meter persegi. Ya kita lihat kalau perkotaan saya mendorong sebenarnya untuk ke hunian vertikal. Kemudian dengan konsep TOD, Transport Oriented Development. Dan itu potensinya ada. KAI itu punya banyak lahan di sekitar stasiun yang tidak termanfaatkan, bahkan diduduki secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu. Itu yang
Sebenarnya terakhir saya di Kementerian PKP, saya sudah mendorong masukkan program 3 juta rumah ini masuk PSN. Nah, kalau masuk PSN sebenarnya di situ pemerintah bisa menggaransi. Dan harapan saya ini mimpi yang belum saya, karena saya harus keluar ya dari sana gitu ya, karena nggak sependapat dengan konsep. Kalau saya memang basisnya ya based on evidence, dan yang kedua memang basis dari kebutuhan. Jadi banyak sekali ya di Surabaya itu di dekat stasiun Wonokromo, dekat stasiun Gubeng itu banyak tanah. Di Jakarta pun masih banyak. Ya, bahkan sampai di Parung Panjang itu juga bisa kita siapkan. Jadi sistem transportasi kita gerakkan tidak menggunakan darat, tapi tidak menggunakan transportasi di jalan raya, tetapi menggunakan kereta, public transport. Nah, kemudian di tiap titik itu dibangun hunian-hunian vertikal. Nah, catatannya adalah seringkali banyak ini yang kita lihat di Tanjung Barat, ya itu sudah dibangun kan. Tapi ya persoalannya gini, yang beli siapa? Itu dia, Pak. Kalau itu dijadikan investasi, itu bagi saya problem. Itu harus ditempati oleh orang-orang yang membutuhkan. Karena hunian terisi, maka transportasi ini akan optimal. Nah, kalau ini nggak ada yang nempati, transport ini kan kosong ini. Kereta ini nggak ngangkut siapa? Siapa yang mau diangkut? Nah, itu loh. Jadi perlu ada kebijakan khusus ya. Nah, itu nanti kembali lagi regulasinya harus dibuat ya, agar yang menempati ini memang tinggal di sana. Kemudian menggunakan fasilitas public transport. Gitu loh. Nah, itu yang kita dorong seperti itu. Jadi integrated ya. Nah, di perdesaan kalau saya lihat sekarang gini, kita jangan semangat nafsunya membangun. Cina itu salah satu contoh, itu membangunnya terlalu masif itu. Sekarang itu ada jutaan hunian kosong di Cina. Ya. Nah, di Indonesia harusnya kita juga hati-hati. Banyak loh yang menurut saya ya, banyak hunian-hunian yang sudah mulai ditinggalkan, terutama di desa. Coba di kampung-kampung. Anak-anaknya merantau ke kota gitu ya. Betul. Orang tua sudah tua sendiri, bahkan kemudian meninggal, rumah di kampung itu nggak ada yang nempatin. Nggak ada anak yang mau balik ke kampung. Ngurusin rumahnya juga nggak ada gitu. Ya kan? Semuanya pengen di kota. Lebaran pun nggak ada yang nengok gitu kan rumah itu. Jadi, nah ini menurut saya ini satu PR gitu. Backlog di satu sisi, tetapi kita juga menghadapi ada housing stock di sisi yang lain. Nah, pemerintah harusnya tidak hanya berpikir menyediakan bangun-bangun, tetapi manajemen housing, ada housing carrier itu yang harus disiapkan. Gitu loh, bagaimana yang sudah nggak ditempati ini bisa dialihkan, dimanfaatkan, begitu ya gitu. Seperti lah kebijakan harus dinamis, fleksibel, tapi memang basisnya juga berbasis kebutuhan. Kebutuhan, gitu. Betul Pak. Inovasi dan kebutuhan harus sejalan nih. Karena kalau misalkan inovasi doang, kalau kita nggak tahu nih sasarannya, percuma juga ya Pak. Iya, benar. Sama halnya kayak misalkan ya udah kita masak enak, tapi kita nggak lapar. Kan mubazir nanti makanan yang nggak tahu kebuang. Intinya itu. Jadi kadang-kadang banyak yang kita punya kebijakan-kebijakan yang terlalu reaktif, terlalu sporadis, tidak berbasis kebutuhan. Maka saya juga merasa, bukan karena kebutuhan saya dari lembaga litbang dulu ya, tapi menurut saya riset itu menjadi penting. Tapi dalam geopolitik saat ini gitu ya, ketika kita 5 tahunan memilih pemimpin baru, pemerintahan baru, kayaknya riset itu kan investasi jangka panjang. Itu menjadi tidak menarik. Jadi ya sudah, yang dipikir sesaat oleh tim sukses, nah itulah yang dirilis. Itu yang sangat kita sayangkan. Jadi banyak jawaban atau kebijakan yang tidak fundamental ya, yang bisa dirasakan masyarakat gitu ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang mohon maaf istilah saya kagetan juga gitu kan. Nah itu yang secara fundamental tidak menyelesaikan masalah juga gitu. Malah lebih menjadi kontroversi gitu kan. Nah, itu yang sebaiknya kita hindari gitu. Jadi kebijakan itu jangan menimbulkan kegaduhan kalau bisa gitu ya. Tetapi dampaknya dirasakan. Tidak penting publikasinya gitu. Yang penting masyarakat merasakan gitu. Nah, ya. Itu yang menurut saya jauh lebih penting gitu ya. Betul. Nah, harapannya nanti teman-teman yang nonton nih bisa untuk mengimplementasikan juga apa yang udah kita obrolin nih. Kita punya passion yang baik, kita tahu untuk perubahan Indonesia seperti apa. Harapannya teman-teman mahasiswa atau praktisi-praktisi yang udah berkecimpung di dunia, dan mungkin khususnya alumni-alumni kita ya Pak. Semoga kita makin kuat. Kayak nanti kita cerita Pak Iwan, inovasi untuk perkembangan Indonesia makin baik lagi nih. Nah, ini Pak,
buat teman-teman alumni-alumni di sana, mungkin Bapak punya ajakan atau seperti apa kata-kata? Ya, jadi untuk adik-adik yang saat ini masih kuliah, pesan saya cuma satu, bahwa Anda belajar bukan hanya memperoleh ilmu dari yang di dalam kelas saja gitu, tapi Anda harus punya kesempatan untuk belajar banyak hal ya di luar itu, terutama dari sisi praktek ya gitu ya, punya nyari pengalaman itu paling penting ya, interaksi dengan penting. Jadi pendidikan di kelas itu menurut saya di bawah 40% saja yang Anda peroleh, yang nanti bisa berguna untuk di lapangan. Sisanya Anda harus interaksi, harus punya mencari pengalaman, mencari ilmu di luar itu ya. Dan kemudian yang kedua, setelah Anda selesai, nanti Anda akan masuk ke dunia profesional, itu tekuni, gunakan ilmu yang Anda peroleh itu sebagai sebuah modal, kemudian Anda fleksibel dalam berinteraksi untuk bisa terbuka menerima ilmu dan pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya keinginan yang kita tanamkan, bahwa sekali dalam hidup kita punya kontribusi yang berharga untuk negeri ini. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang punya manfaat buat orang lain atau buat negeri ini gitu. Itu ya. Betul. Nah, kayak Bapak kan awal tuh nyari-nyari material. Nah, zaman dulu Bapak belum ada Sunpower nih, Pak. Belum ada. Nah, sekarang adik-adik kalau misalnya nyari material langsung aja bisa hubungin Sunpower nih. Mbak, kita butuh sampel material, kita pengen tahu sih ada apa material Sunpower. Ini juga unik nih, Pak. Kita tadi dikasih material untuk kamar mandi, dia matte tapi teksturnya nggak terlalu kasar. Tapi nggak licin. Nah, nanti adik-adik belajar dari sini nih. Bisa adik-adik nanti. Ini produk yang menarik. Produk menarik, Pak. Inovasi ya. Inovasi. Jadi kamar mandi itu biasanya licin gitu ya. Tapi orang kan pengen melihat itu kesan bersihnya. Bersih, betul, Pak. Jadi Sunpower punya produk secara kualitas itu dia tidak licin, tetapi secara estetika dia memperlihatkan itu barang ini bukan barang murahan gitu ya. Jadi memang kelihatan mewah. Jadi, nah ini adalah menurut saya inovasi berbasis solusi gitu ya. Iya betul. Jadi dan saya di pemerintah juga mendorong semua produsen untuk bisa menghasilkan produk-produk yang memang menjawab kebutuhan di masyarakat gitu. Betul. Karena itu juga Pak, kalau misalkan banyak tekstur tuh kadang-kadang permasalahan kita nyikatinnya kan susah. Nah, jadi kadang kotoran juga tersimpan di sana, ya baik debu, jamur dan sebagainya. Bahkan kalau di rumah sakit itu nggak diizinkan produk yang menyimpan itu. Jadi yang tipe seperti ini, baik untuk lantai, bahkan untuk dinding itu ya. Dinding itu kalau bertekstur di rumah sakit nggak boleh, standar untuk rumah sakit. Nah, tapi ini adalah menjawab itu. Jadi ada, kalau dari produk, nah sekarang Pak sudah kejadian ini Pak, masa dibongkar itu. Nah, ada juga nanti ada produk lain yang ada anti slip untuk coatingnya. Tapi kalau yang ini, kalau produk yang baru, ya langsung pilih yang Sunpower punya itu ya. Betul. Jadi itu salah satu produk pilihan. Itu dia Pak. Kita harus berkembang terus dengan inovasi ya Pak. Jadi inovasi itu terlalu berkembang, kita harus mengikuti. Kita nggak boleh kolot juga ya teman-teman. Kita harus terus mencari tahu, terus belajar. Sama seperti Pak Iwan ini yang selalu pengen tahu. Meskipun bukan bidangnya, awalnya arsitektur tuh apa sih? Bingung. Jadi kalau tadi tanya apa? Oh, gelarnya kok banyak Pak? Iya itu juga tuh Pak. Jadi kalau yang arsitek mungkin hanya beberapa, tapi saya juga keinsinyuran ya, sudah insinyur, sudah di ahli utama, kemudian ada 2 lagi itu kaitan dengan manajemen risiko, terus yang FIDSK terkaitan dengan sengketa konstruksi, ya itu kan. Nah, jadi banyak hal yang kita pelajari, dan saya beruntungnya itu bukan banyak belajar, tapi memang based on portofolio gitu ya. Ada masalah kita tangani, kemudian berhasil kita selesaikan, dan itu menjadi portofolio pembelajaran. Ya, jadi rekognisi pembelajaran lampau gitu kan, nah, diakui lah gitu kan. Gitu. Betul hebat. Jadi tuh kalau pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampau itu Pak. Iya. Bekerja dapat portofolio baik dan semua dapat. Alhamdulillah pahala juga dapat juga insya Allah. Itu insya Allah menjadi pahala yang mengalir ya gitu. Amin. Insya Allah. Aduh, udah lama juga ya Pak, nggak kerasa kita ngobrol nih, mungkin udah sekitar setengah jam. Itu dia teman-teman tadi, bisa kalian simpulkan sendiri gimana caranya kita untuk
menjadi lebih baik, kita bermanfaat buat orang, kita berinovasi, mencari tahu kebutuhan dan lain-lain, sehingga yang kita rencana ini selalu tepat sasaran ya, Pak. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah tepat sasaran. Mungkin dari saya, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir kisah-kisah inspirasi Pak Iwan sebagai role model kita. Arsitektur Brawijaya tuh bisa, kita tuh bisa. Kita bisa menjadi sesuatu, kita bisa menjadi seorang, kita bisa menciptakan inovasi dan sampai di titik tertinggi. Jangan lupa komen, like, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa di podcast lainnya, di podcast Teras Rumah. Selamat tinggal, teman-teman.